pencapaian segi tanggapan Kabupaten Bone itu tertinggi di Sulawesi Selatan, mencapai 200%. Itu sangat luar biasa, 215%. Dan ini tidak terlepas dari kerjasama dengan TNI. Kenapa? Karena TNI juga memiliki program menunggal KB, di mana mereka bersama-sama dengan pemerintah tingkat bawah, bersama dengan penyuluh, dengan Babinsa, melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendata siapa-siapa calon akseptor. Karena sinergi yang begitu kuat, ini kita bisa capai. Dan ini bukan kali ini. Memang Bone selalu terkenal sebagai daerah yang paling cepat pencapaian akseptornya. Prestasi itu diantaranya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di Bone ini kita sudah membangun yang namanya Kampung KB. Kampung KB ini terbangun pertama, ada yang karena dorongan pemerintah pusat, ada yang lahir karena inisiasi dari masyarakat melalui pemerintah desa dan Babinsa. Ini yang terbentuk dan ini semua mendapat apresiasi. Untuk tahun 2021 ini ada yang sangat menarik adalah pencapaian bagi masyarakat yang melaksanakan vasektomi. Itu bagi laki-laki. Bone ditargetkan 3, alhamdulillah kita dapat 14. Berarti targetnya sangat tinggi, 18%. Nah, luar biasa kan, jadi seperti itu. Dan kita berharap bahwa pemerintah tujuannya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam rangka pengendalian penduduk sekaligus peningkatan kesejahteraan. Makanya slogan KB berubah, yang tadinya 2 cukup karena 2, sekarang berubah seperti ini. Berencana itu berdua, sehat, berencana itu keren. Itu saya kira tadi. Oke. Ya, jadi kita juga sudah menyampaikan kepada saya waktu rapat koordinasi dengan seluruh camat dengan SKPD sudah mengingatkan bahwa antisipasi lanina bukan ladina kita makan ya, lanina supaya jangan sampai di Bone terjadi, dan tanda-tanda itu sampai hari ini belum ada. Tetapi namanya bencana kita selalu siap siaga. Kesiapsiagaan ini ditandai dengan pertama, para penanggulangan bencana daerah sudah mulai mendeteksi dan menelusuri daerah-daerah yang dianggap rawan. Seperti itu. Kemudian kita juga di Bone ini kan sudah punya alat perekam Badan Geometeorologi Indonesia yang ada di kamar saya, dan itu langsung terkonek dengan HP saya. Jadi kalau ada kejadian apa-apa itu langsung terkoneksi di sekitar di Republik ini. Itu. Wah, soal ini Bang, kemarin kami ketemu dengan Kak Bambang di beberapa ya, dengan program ini yang samping kami minta beberapa agar diperhatikan ini apakah nanti melalui Kak Bambang atau ke OPD-nya langsung ketika kita wawancara minta data tidak terlalu dipersulit. Pertama saya sudah ingatkan juga di rapor itu supaya memanfaatkan dan memberdayakan yang namanya Humas OPD. Humas OPD ini adalah mata, telinga, mulut daripada OPD. Sehingga dia harus betul-betul mengesuai orang yang ditunjuk menjadi humas, orang mengetahui persoalan dan saya bisa berikan jawaban dan tidak mengada-ada. Kemudian supel orangnya, seperti Bambang, seperti saya gitu kan, gitu. Supaya enak. Begitu Anda meminta butuh bantuan dikasih. Tapi tentu juga adik-adik juga tahu. Lihat situasi kalau bertanya, kalau dalam keadaan lapar orang ditanya pasti dia bersyukur kan. Dalam keadaan situasi memungkinkan ditanya. Itu kita akan tekankan itu. Dan tahun 2021 ini kita akan mencoba ada yang namanya tamping ya. Ada tamping ini yang kita lakukan dan ada ruang press room ya. Sehingga berita-berita itu bisa kita berharap dalam 1 bulan ini ada pergantian. Ada yang naik. Jadi sekaligus mengedukasi masyarakat, kemudian menyampaikan ke masyarakat bahwa di Bone ini banyak kegiatan. Ini sebenarnya yang lemah. Ini yang lemah, tapi ini off the record ya. Ini yang lemah di Bone ini kenapa? Karena banyak prestasi yang kita capai tidak sampai di masyarakat. Kita lihat 2 bulan terakhir ini sudah berapa prestasi kita dapat. Dan itu prestasi nasional. Itu yang tidak jalan. Ya, saya kira ini yang perlu. Inilah posisinya tamping, posisinya yang lain. Kira itu deh. Oke.
Sementara kita membentuk timnya dan insya Allah Desember sudah menutup tahun anggaran pejabatnya baru. Ya, begini Pak, soal dan ada demo yang kemarin evaluasi di dua, saya maunya ke selama kita dulu ketika dilihat Pak, kata beberapa apa jadi sebuah film waktunya kami yang dikerjakan waktu ini dengan waktu ini, apakah ada kita rencana untuk melakukan dengan waktu ini Pak? Jadi begini, sebenarnya tidak ada terjadi seperti itu, tidak ada. Cuman pergeseran kursi itu ada, sehingga ada kesan bahwa soalnya dipakai. Sebenarnya tidak. Mereka punya tanggung jawab fungsi masing-masing. Jadi UPD ini punya topoksi ini, punya fungsi. Cuman karena dia bersinggungan, sehingga biasa orang melihat bahwa itu terjadi. Sebenarnya tidak. Kemudian kedua, ini sementara kita melakukan evaluasi organisasi, kiranya memungkinkan betul-betul tempat organisasi yang ada tepat pada tempatnya. Contoh misalnya rumah pemukiman, perkintan itu sebagian tugasnya itu mesti kepilih. Ya, contoh misalnya drainase, gunakan kota, itu masuk ke PU. Itu sementara kita menata. Tetapi sekarang ini kenapa ada di situ? Karena memang di situ awalnya baru ada penataan yang turun. Jadi mudah-mudahan, saya kira 2021 masih dia laksanakan. 2022 itu sudah kembalikan pada posisinya. Itulah yang ditata sementara sekarang. Dan sementara difasilitasi oleh Pemprov untuk pembenahan mana yang bisa, mana tidak. Yang penting kita berharap bahwa setiap tupoksi itu ada gantolannya, ada regulasinya yang mengatur, sehingga mereka tidak bisa lepas. Oke. Nanti ke depannya tetap gandeng TNI untuk aksep kali ini kan? Oh, harus. Iya. Dan keberhasilannya Nggak bisa. TNI itu Karena memang ada namanya menunggak KPI. Hanya kalau cari suami, tapi kok TNI. Foto lagi, Bu. sudah Foto sini, ayo foto. Dan pindah. Kamu di samping. Samping. Ya. Kaget saya mau kemarin. Jangan kemarin. Saya ngecek. Oh, sebentar.